Allah, ad'u ila Allah. Aku menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini atau makna dari ayat yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, ad'u ila Allah, bermakna berdakwah atau menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas lillahi ta'ala, dengan niat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan ganjaran kecuali ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas dalam artian huwa tasfiyatul amal bi salihin niyah an jami'i syawaib asyirk. Niat adalah menghilangkan atau memurnikan amalan dengan niat yang saleh, terhindar dari segala jeleknya kesyirikan. Karena kita sudah belajar sebelumnya bahwasanya syirik itu ada dua. Ada syirik asghar, dan ini sangat rentan sekali. Seorang bisa terjerumus kepada syirik asghar, yakni ar-riya, berbuat riya atau sum'ah, menyebut-nyebut kebaikan, atau ujub dan lain sebagainya. Maka dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya ikhlas lillahi taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Quran surah Hud ayat 29 menerangkan bahwasanya para anbiya, para rasul terdahulu, mereka berdakwah kepada kaum mereka mengharapkan pahala atau ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ya qaumi la as'alukum alaihi mala. Wahai kaumku, aku tidak meminta kepada kalian harta. Aku tidak meminta kepada kalian uang. In ajriya illa 'ala Allah. Sungguhnya ganjaranku itu dari Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhlas tentunya salah satu sebab seorang bisa berhasil dalam dakwahnya. Seorang bisa berhasil dalam dakwahnya. Dan keberhasilan itu tidak dilihat dari jumlah manusia yang mengikutinya. Kita ulangi, keberhasilan seorang dai bukanlah diukur dari manusia atau banyaknya manusia yang mengikutinya, atau banyaknya manusia yang ikut kepada dai tersebut dikarenakan dakwahnya. Tidak. Ada seorang nabi yang pengikutnya satu. Bahkan disebutkan dalam riwayat ada seorang nabi yang pengikutnya itu tidak ada, sendiri. Ini bukan berarti dia tidak ikhlas, bukan berarti seorang nabi tidak ikhlas. Kita sampaikan bahwasanya standar bahwasanya dakwah seorang dai itu berhasil tidak dilihat dari banyaknya umat yang mengikutinya, tidak dilihat dari itu saja, tapi mungkin dari faktor ilmunya berkah, sehingga murid-muridnya itu berkembang, sehingga murid-muridnya bisa membuat pesantren dan lain sebagainya. Mungkin dia punya murid 10 aja, tapi dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena ikhlas sebab dia berhasil dalam dakwahnya, dan dia berhasil ketika bertemu
dengan Allah Subhanahu wa taala. Taib itu penjelasan dari ad'u ilallah. Kemudian Allah taala berfirman, ana wa manittaba'ani. Aku dan orang-orang yang mengikutiku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku. Maksudnya ditafsirkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, yakni ashab Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kanu ala ahsani tariqatin wa aqsadi hidayah. Makna dari ayat tadi, yang dimaksud dari ana, maksudnya itu ana adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa manittaba'ani, dan orang-orang yang mengikutiku. Maksud dari orang-orang yang mengikuti di situ adalah mereka sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang benar-benar mengikuti jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jalannya para sahabat adalah sebaik-baik jalan yang hendak kita ikuti. Sebaik-baik jalan yang mestinya seorang muslim mengikuti jalannya para sahabat. Dari ayat ini kita bisa mengambil faedah bahwasanya betapa mulianya para sahabat, betapa agungnya kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mengapa tidak? Mereka yang berjuang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, nyawa mereka sebagai taruhannya, harta mereka keluarkan untuk apa? Untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah. Bukankah kita pernah mendengar cerita Bilal, bagaimana beliau disiksa, diangkat batu besar, ditindih batu besar dia, kan, tapi beliau tidak gentar. Beliau tetap menegakkan kalimat la ilaha illallah. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas qarni. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang hidup pada zamanku, pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka atau pada mereka turun wahyu, mereka benar-benar memahami apa yang dimaksud dalam firman Allah Subhanahu wa taala, dan mereka hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang tidak mereka ketahui, mereka langsung bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada firman Allah yang membuat mereka bingung, mereka langsung meminta fatwa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya mereka adalah sebaik-baik manusia yang hidup pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma alladzi yalunahum. Dan sebaik-baik manusia setelah para sahabat adalah tabi'in, muridnya para sahabat. Tsumma alladzina yalunahum. Dan sebaik-baik manusia setelah tabi'in adalah tabi'ut tabi'in. Para sahabat sudah mendapatkan satu gelar, Pak. Apa gelar mereka? Apa gelar para sahabat? Senantiasa kita ucapkan, radhiyallahu anhum wa radwan. Makanya kalau kita sebut Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, Allah sudah ridho sama mereka, Pak. Sudah ridho kehidupannya. Tidak ada yang paling penting dalam hidup ini kecuali keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ini menandakan bahwasanya kedudukan mereka mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa kolerasi dari disebutkannya para sahabat dalam ayat ini? Apa hubungannya dalam dunia dakwah? Hubungannya dalam dunia dakwah apa? Berdakwah itu tidak
sembarang. Berdakwah bukan hanya mengetahui huruf hijaiyah baru berdakwah. Bukan hanya mengetahui bahasa Arab semata baru berdakwah. Tapi apa? Berdakwah itu sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Ini, Pak. Ya. Kita ulangi, dakwah itu atau manhaj dalam dakwah itu harus sesuai dengan jalannya para sahabat. Ya. Apa, Pak? Yang mereka sudah contohkan kepada kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada kita bagaimana beliau berdakwah kepada anak kecil. Ya Umair, ma fa'ala an-Nugair. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada saudaranya Ibnu Abbas. Itu masih kecil. Masih kecil, namanya Aba Umair. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada anak kecil dengan memberikan candaan kepada mereka. Wahai Umair, apa yang dilakukan oleh Nugair? Nugair itu burung kecilnya yang mati. Ya. Akhirnya dihibur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dihibur anak kecil. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada para istrinya? Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada para sahabatnya? Dan terlebih lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada kafir Quraisy. Semuanya sudah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam berdakwah sudah dikasih rute-rutenya kita, Pak. Seperti apa? Tinggal kita apa? Tinggal kita membaca sirah mereka. Zaman sekarang kita dapati ada dai yang naudzubillah min dzalik yang berdakwah di diskotik. Tahu, Pak? Ada yang tahu? Nanti searching aja. Lihat di YouTube. Ada dai yang berdakwah di diskotik. Jamaahnya siapa? Jamaahnya para biduan. Para biduan, Pak. Dan pakaiannya itu tidak layak. Para perempuan yang mereka mendengarkan nasihat. Tapi betapa banyak mungkarat yang terjadi pada saat itu. Seorang dai, Pak, contoh ini saya ceramah di sini dan jemaahnya perempuan semua. Dan membuka aurat lagi. Gimana tuh? Laki-laki dikasih hidangan matang. Mungkar yang pertama. Yang kedua, ikhtilat, bercampur dengan perempuan. Yang ketiga, pekerjaan mereka. Apa pekerjaan mereka di situ? Wallahu a'lam bishawab. Ini dan masya Allah banyak sekali mad'unya, pengikutnya yang mengatakan, Ustadz, masya Allah, ini benar-benar Ustadz yang sejati. Ini, Pak. Kita ini kalah gerakan kayaknya. Masya Allah, ustadznya tidak memandang bulu, tetap masuk belusukan ke bar, diskotik, tempat kemungkaran, di situ masuk ustadznya. Ahakadha da'watu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apakah seperti ini dakwah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada pezina? Ada. Apakah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada pemabuk? Banyak. Lantas kenapa kita tidak dapati Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan kemungkaran ketika berdakwah? Ini, Pak, dakwah yang sejati, yang benar-benar hakiki adalah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti bagaimana cara para sahabat berdakwah. Tinggal apa tadi? Tinggal kita membaca sirah mereka.
Di antara dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Berdakwahlah kepada Allah, menyerulah kepada Rabbmu dengan hikmat, dengan bijaksana, wal mau'izah al hasanah, dan mau'izah, pelajaran-pelajaran yang baik didengar, yang baik dilihat. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan debatlah mereka dengan cara yang paling baik, bukan debat kusir, bukan debat sana sini tidak ada ujungnya, tapi debat dengan cara yang baik. Inna rabbaka huwa a'lam biman dhalla an sabili. Sesungguhnya Rabbmu adalah zat yang paling tahu mana di antara mereka yang sesat. Inna rabbaka huwa a'lam wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan dialah zat yang maha mengetahui siapa di antara mereka yang diberikan petunjuk. Ini Pak. Ya, dakwahnya seperti apa? Dengan hikmah. Ya. Di antara cara yang hikmah adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Ali Imran ayat 159. Nah, di antara dakwah yang hikmah itu seperti ini, Pak. Dakwah yang hikmah itu dengan lemah lembut, ya. Dengan lemah lembut, tidak langsung mengkafirkan, tidak langsung mengatakan ente ahlu neraka, tidak. Tapi dengan perkataan yang santun, yang enak didengar, ya. Tidak langsung menjas, ya. Ya. Tidak memberikan perkataan yang buruk kepada madu. Allah Ta'ala mengatakan fabima rahmatin minallah lintalahum. Ini Pak, ya. Karena rahmat Allah yang diberikan kepadamu, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau berlemah lembut kepada mereka, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berlemah lembut kepada para sahabatnya, ya. Berlemah lembut kepada orang yang didakwahi, ya. Lihatlah bagaimana orang Arab Badui datang ke masjid Nabi SAW, tiba-tiba kencing, Pak. Tiba-tiba kencing di pojok atau sudut masjidnya. Kira-kira, Pak, kalau kita dapati ada bapak-bapak tiba-tiba langsung kencing di situ atau kencing di sinilah, bagaimana perasaan kita? Bagaimana apa yang harus kita lakukan kepadanya? Hal yang sama yang dilakukan oleh para sahabat. Marah mereka, Pak. Marah mereka. Jengkel. Ini masjid Allah, rumah Allah. Tatkala para sahabat ingin menegurnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih dahulu menegur para sahabat. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dauh, biarkan dia. Tunggu dia selesai dulu kencingnya. Suruh tunggu, Pak, suruh selesaikan kencingnya. Kalau kencingnya 1 botol, suruh selesaikan. Lemah lembut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak langsung diciduk. Kamu ini masjid ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam berlemah lembut kepada mereka. Inilah dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang yang didakwahi itu masuk ke dalam hatinya, tersentuh. Tatkala Fatuh Mekah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man dakhala dar Abi Sufyan fahuwa amin. Wa man dakhala masjid fahuwa amin. Wa man aghlaqa bab fahuwa amin." Tatkala penaklukan kota Mekah, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pesan kepada Abu Sufyan, suruh diiklankan ke dalam kota Mekah. Siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan, maka dia akan aman.
Siapa yang masuk masjid maka dia akan aman. Siapa yang menutup pintunya maka dia akan aman. Dan itu benar, Pak. Benar. Mereka aman di dalam ruang mereka, tidak diganggu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Tidak mana kemarin yang usir saya ini dari kota Mekah. Nah, enggak kayak gitu. Tak kayak gitu. Bahkan disebutkan dalam riwayat, Syekh Albani mengatakan hadisnya dhaif, tapi kita bisa mengambil ibrah di situ dari kelembutan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tatkala penaklukan Mekah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan penduduk Mekah. Ya. Lalu bertanya kepada mereka, apa yang hendak aku lakukan kepada kalian? Apa kata penduduk Mekah? Akhun karim, engkau adalah saudara kami yang karim, yang mulia. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Idhabul an fa antumut tulaqa. Tatkala penaklukan Mekah, tidak ada dendam yang berada di dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tinggalkan atau pergilah sekarang karena kalian bebas di kota Mekah. Masya Allah. Lemah lembut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Pak. Dakwahnya Nabi. Poinnya, bahwasanya dakwah adalah ibadah. Dakwah itu adalah ibadah, dan ibadah harus sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibadah harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena syarat dari ibadah itu diterima itu ada dua. Ikhlas, kemudian al-mutaba'ah, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bisa disimpulkan bahwasanya dakwah langsung belusukan ke diskotik tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak pernah melakukan. Apalagi berduaan dengan perempuan, tidak pernah. Apalagi ikut meminum khamar di situ, tidak pernah. Apalagi mendengarkan musik di situ, tidak pernah. Banyak sekali media dakwah yang bisa kita lakukan tanpa melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tidak panjang kita nih. Tapi kita masuk ke hadis yang kedua. Hadis yang kedua. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu ke kota Yaman, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Mu'adz, innaka ta'ti qauman min ahli alkitab." Wahai Mu'adz, sungguhnya engkau akan tiba di satu negeri, di satu kota yang penduduknya ahlul kitab. Disebutkan kebanyakan di sana itu Nasrani. Penduduknya itu kebanyakan Nasrani di sana. Apa pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Falyakun awwalu ma tad'uuhum ilaih syahadata an la ilaha illallah. Maka hendaklah yang paling pertama engkau dakwahkan kepada mereka adalah syahadat alla ilaha illallah. Syahadat alla ilaha illallah. Dalam riwayat lain, an yuwahhidallah, agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa faedah, bahwasanya dakwah kita itu harus at-tadarruj, harus tertata rapi. Karena lanjutan hadis ini menjelaskan tentang setelah mereka menerima Islam,
ajarkan kepada mereka salat. Setelah mereka menerima salat, mereka sudah menjalankan salat, ajarkan kepada mereka bahwasanya wajib untuk berzakat, ya. Bitadarruj, ya. Dengan tertata, ya. Berdakwah kepada mereka, syahadat dulu. Usahakan ada di antara mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dari tadi, falyakun awwalu ma tad'uuhum ilaihi syahadah alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, ya. Hendaklah yang paling pertama kalian serukan adalah bersyahadat, agar mereka bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita jelaskan, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Maksudnya, sungguhnya engkau akan datang kepada satu kaum dari ahlul kitab. Faedah yang bisa kita ambil dari kalimat ini, seorang dai itu harusnya bisa jemput bola. Tahu Pak, jemput bola? Anak pondok jemput bola bisa. Kalau main bola itu, bolanya jangan ditunggu aja, tapi dijemput juga. Paham? Yang suka main bola pasti paham. Jadi jemput bola artinya, kadang seorang dai itu datang ke tempat itu, datang ke tempatnya. Ini bukan cuma ustaz, kita semua dai Pak. Sampaikan, kita semua dai, kita semua dai. Dai itu tidak hanya ceramah di sini, ceramah khutbah Jumat, tidak, ya. Dia dai di keluarganya, bisa dai di keluarganya, ya. Jadi hendaklah seorang dai itu dia jemput bola, datang ke tempat situ, ya. Kalau dia tidak mampu untuk datang, bisa datang secara via online, SMS mungkin, telepon mungkin, ya. Dan cara-cara yang bisa dia agar datang ke tempat yang ingin dia dakwahi. Kemudian dari konteks tadi itu, ya, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab, ya. Hendaklah seorang dai itu paham kondisi atau tempat yang dia ingin dakwahi. Hendaknya seorang dai paham bagaimana watak warga sekitar, ya. Bagaimana sifat yang orang yang akan didakwahi itu, ya, harus ditahu. Tidak langsung datang langsung hada syirkun, ini syirik Pak, ini bid'ah Pak, ini kafir Pak, Bapak ini murtad dari kemarin sudah. Enggak. Tapi dicari tahu dulu, mungkin kita tinggal mungkin 1 tahun di situ sambil colek-colek masalah agama, ya. Tidak langsung cara barbar, ya. Tidak langsung Bapak ini sudah murtad, syahadat lagi Pak, sudah. Kalau caranya seperti itu, kita yang kena sendiri. Dan seorang dai harus paham, ya, dia berdakwah ke tempat atau kandangnya orang kafir atau sudah muslim di situ, ya. Atau memang warga sekitar itu sudah muslim, ya. Ya. Kalau warga sekitar belum masuk Islam, dakwahnya yang paling pertama berusaha agar mereka masuk ke dalam Islam. Ini Pak. Tapi kalau mayoritas warganya sudah memeluk agama Islam, dakwahnya menyempurnakan tauhid mereka. Disempurnakan tauhid mereka. Karena kebanyakan dari masyarakat kita, tauhid mereka itu belum sempurna. Tauhidnya masih bentuk gado-gado. Ada sayurnya, ada lontongnya, ada kacangnya, ada tahunya, masih gado-gado, ya. Tidak seutuhnya tauhid, ya. Tapi maksudnya masih banyak kesyirikan, ya. Masih banyak jimat-jimat yang dipakai, masih banyak datang ke dukun, ya.
kemudian minta ke kuburan, berharap kepada kalung-kalung, jimat-jimat dan lain sebagainya. Masih banyak warga di sekitar yang dia meyakini hal demikian. Maka tugas kita menyempurnakan akidah mereka, memberikan kepada mereka pelajaran bahwasanya akidah yang benar seperti ini, akidah yang lurus seperti ini, manhajnya para sahabat seperti ini, dijelaskan kepada mad'u, yang didakwahi. Kemudian hendaklah seorang dai paham apakah warga sekitar itu jahil, hanya jahil saja, ahli maksiat saja, ahli maksiat, sehingga kita bisa tahu, oh ini anak ini, bapak ini, dia cuman tidak tahu karena ilmunya kurang. Tapi ada juga warga yang dia ahlul hawa, pelaku bid'ah, dan ini sulit Pak. Pelaku bid'ah itu sulit kita arahkan, karena mereka sudah menganggap bahwasanya amalan mereka itu sudah benar, ibadah yang mereka lakukan itu sudah benar, mendapatkan pahala, mengantarkan mereka ke dalam surga. Maka lebih sulit. Maka kita pahami, oh ini warganya banyak yang seperti ini, trik saya harus seperti ini. Dan ini memang kewajiban kita Pak, bukan cuma kewajiban ustadznya, kewajiban kita semua, ta'awud, saling tolong membantu dalam kebaikan, bi istita', dengan kemampuan kita. Catatannya dengan kemampuan kita. Kalau kita tidak mampu, ya pelan-pelan. Karena dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling pertama apa? Dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam secara sembunyi, tidak langsung terang-terangan. Kalau sudah dapat celah, sudah dapat waktu yang tepat, maka langsung kita jemput bola. Tapi yang paling pertama kita dakwakan adalah tauhid. Kalau mad'unya atau yang didakwahi itu belum masuk Islam, kita usahakan agar dia masuk Islam. Tapi kalau mereka sudah memeluk agama Islam, kita ajarkan kepada mereka hal-hal yang bisa membuat akidah mereka baik, lurus, benar, dan lain sebagainya. Karena dakwah tauhid itu Pak, kalau kita dakwahkan banyak sekali faedah atau keutamaan. Karena dakwah tauhid itu adalah kunci seseorang masuk ke dalam surga. Tatkala orang yang kita dakwah itu sudah masuk Islam, kartunya dia sudah dapat. Dia sudah dapat tiket untuk masuk ke surga. Apa yang baru kita dakwahi ini itu kita dapati juga. Kita mendapatkan pahala dari amalan-amalan yang dia lakukan. Karena syahadat alla ilaha illallah adalah tiket masuk ke dalam surga. Kalau sudah dapat tiketnya, alhamdulillah. Tugas selanjutnya. Nabi SAW mengatakan kepada Muadz, "Ma min 'abdin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sidqan min qalbi illa harramahullahu 'alan nar." Siapa saja di antara seorang hamba yang bersaksi kepada Allah bahwasanya tidak ada ilah yang benar kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya, dengan seyakin-yakinnya dalam hati, kecuali Allah Subhanahu wa taala haramkan atasnya neraka. Nah, ini karena dia sudah bersyahadat. Tiket yang pertama sudah didapatkan. Baik, nanti kita lanjut, mungkin azan terlebih dahulu. Allah. Fadhal.
Allah